Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya di channel YouTube saya ini. Kali ini saya akan mencoba sebuah konten baru, yaitu saya akan mengulas berita harian dari Radar Sumbawa. Ya, saya tahu, seperti kita tahu, tidak semua orang mungkin bisa mendapatkan korannya, tetapi untuk itu akan saya ulas di sini. Untuk edisi Rabu 8 Juli ini, Radar Sumbawa cetak mengangkat headline Wagub sidak di 3 pasar tradisional. Hal ini karena Kota Mataram sampai dengan hari ini masih menjadi status zona merah, sementara Lombok Barat yang berada pada urutan kedua itu sudah diberlakukan pada zona kuning dalam penyebaran COVID-19. Nah, untuk itu Pemprov NTB saat ini PR besarnya akan fokus pada Kota Mataram, bagaimana agar penyebaran COVID-19 bisa diturunkan. Ya, di bagian lain halaman 1 Radar Sumbawa ini adalah Biro Humas dan Protokol Setda NTB itu meraih predikat A dari laporan hasil evaluasi Inspektorat NTB. Nah, ini adalah atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah atau SAKIP ya. Biro Humas Protokol itu berhasil meraih nilai 80,23. Dengan perolehan nilai tersebut, Biro Humas Protokol meraih predikat A. Nah, luar biasa kan teman-teman. Memang Biro Humas Protokol Setda NTB ini sejak dikomandani oleh Bapak Najamuddin Ami SOS MM ya sudah beberapa kali meraih beberapa prestasi. Selamat kepada Biro Humas Protokol Setda Provinsi, semoga terus berprestasi. Di berita yang lain juga, Radar Sumbawa mengangkat berita duka dari Pemprov NTB karena kemarin Kepala Badan Kesbang Polda Gri, Bapak Dr. Andes Haji Lalu Dirjaharte meninggal dunia. Ya, sebelumnya Bapak Lalu Dirje ini menjabat sebagai Kasat Pol PP dan sekarang menjabat sebagai Kesbang Polda Gri. Ini foto beliau saat bersama terakhir pada saat hari ulang tahun Pol PP bersama Direktur Pol PP Kemendagri, juga bersama Radar Sumbawa. Ada hal lain lagi yang menarik, yaitu dari berita di halaman lainnya, ya ini halaman Radar Tambora, yaitu ASN malas Wali Kota Bima minta BKPSDM tindak tegas. Ya, hal ini menindaklanjuti adanya laporan beberapa oknum pegawai negeri sipil yang sudah tidak pernah masuk sejak COVID-19 ini. Selain itu ada rekrumen CPNS 2020 dan 2021 itu ditiadakan. Nah, berita kriminal dari Radar Tambora ini adalah berkas 2 kasus pencabulan anak kandung yang sedang diteliti oleh jaksa. Ya, sedang dikembalikan oleh Polres karena ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi. Selain itu, ada lagi dilaporkan istri pertama pejabat di Dompu siap menceraikan istri sirinya. Nah, ini hati-hati bagi bapak-bapak pejabat, PNS, bagi yang belum siap untuk berpoligami jangan dulu, karena ini bisa-bisa mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh pejabat di dalam berita ini. Ya, terkait dengan berkas 2 kasus pencabulan itu, saudara-saudara sekalian, saya harus buka kacamata dulu. Nah, ini pernah diberitakan sebelumnya, 2 kasus pencabulan ini terungkap pada awal Juni lalu, bulan lalu ya. Jadi kasus pertama terjadi di Desa Mumbu, Kecamatan Dompu. SY diduga mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 16 tahun hingga dia hamil selama 7 minggu. Nah, aksi bejat SY ini pada anak kandungnya dilakukan sejak 2016 lalu. Nah,
ketika mereka masih tinggal di Kalimantan. Bahkan menurut berita ini di Kalimantan korban diperkosa sebanyak 2 kali sebelum kembali ke Dompu pada 2017. Selama di Dompu, korban terus mendapat perlakuan tak senonoh dari sang ayah meski istrinya sedang berada di rumah. Wah, ini parah ini. Terakhir bapak 43 tahun itu meniduri bunga tanggal 31 Mei pada pukul 24 di kediaman mereka di Desa Mumbu. Nah, sementara kasus pencabulan anak kandung yang lain ini terjadi di rumah mertua pelaku di Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woha, Selasa 2 Juni sekitar pukul 3 dini hari. Ya. Pelakunya adalah MNW, sedangkan korbannya AM, anak kandung pelaku yang masih berusia 3 tahun, saudara-saudara. Waduh, ini sudah termiris ini. Ini ada apa sebenarnya yang terjadi? Nah, kasus pencabulan tersebut terbongkar dari kesaksian Aisyah, nenek korban, yang juga mertua dari MNW. Nenek korban mengetahui kasus tersebut saat mencuci kencing korban Selasa pagi, sekitar pukul 7. Saat itu korban mengeluhkan sakit pada area kemaluannya, bahkan korban saat itu tidak mau dipakaikan celana. Korban terus mengeluhkan rasa sakit pada vaginanya. Aduh. Setelah diperiksa di Puskesmas Dompu Barat ditemukan luka lecet pada bagian vagina korban. Setelah itu nenek korban melaporkan kasus ini pada Polres. Saudara-saudara, saya pikir ini mudah-mudahan apa yang diberitakan oleh ini, selain ini ada apa lagi di halaman pendidikan bagi para kepala sekolah yang berani pungli pada siswa baru. Ya, jangan coba-coba melakukan pungli. Inilah saudara-saudara sekalian, informasi yang disajikan oleh Radar Sumbawa. Semoga informasi-informasi ini bisa menambah referensi informasi saudara-saudara sekalian dalam menjalani aktivitas hari ini. Selamat pagi, tetap semangat pagi.